Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berdialektik, berdiskusi di seri semiotika. Yang kebetulan pada kesempatan ini yang akan kita bahas itu adalah pemikiran seorang yang mungkin tidak akan pernah masuk surga. Karena tidak bisa dinamanya Derrida. Kalau dipelesetkan, aslinya Derrida, Jacques Derrida. Seorang tokoh yang oleh kebanyakan pemikir barat itu dianggap sebagai penganut nihilistik, ya. Bahkan ada salah satu petisi yang ditandatangani oleh 18 pelajar yang mengatakan bahwasanya mereka itu meragukan kemurnian pemikiran dari Derrida itu sendiri. Karena apa yang kita bahas ke depannya ini, kita akan bahas bersama, itu adalah beberapa konsep pemikiran dari Derrida yang menghancurkan atau mengkritik beberapa kemapanan pemikiran filsuf barat yang sudah kokoh. Baik dari Aristoteles sampai Hegel pun juga dikritisi. Sehingga teorinya dikenal dengan dekonstruksi. Sebelum masuk ke sana, mungkin kita perkenalan dulu ya. Kita kenalan dengan Derrida. Jacques Derrida itu lahir pada tahun 1930 di Elbiar. Tepatnya itu di Aljazair. Dari seorang ibu dan bapak yang menganut agama Yahudi. Dia itu juga berarti Derrida ini adalah seorang keturunan yang Yahudi. Ia belajar di École Normale Supérieure dan akhirnya menjadi dosen tetap di bidang filsafat. Di sekolah bertepatan pada tahun 1967 sampai 1992. Karya-karyanya juga sangat banyak dan biasa dilacak dalam tulisan Albert Leventur dan Thomas Kuhn. Dalam sentingan buku David Wood dengan judul Bibliography of the Work of Jacques Derrida, beberapa pemikiran Derrida juga sudah banyak dikutip karena memang banyak pemikiran yang nyentrik. Bahkan dari beberapa statement atau pemikiran yang dibangun oleh Derrida mampu mengalahkan atau bahkan mengkritisi pemikir-pemikir barat. Pandangan Derrida memang tidak jauh dan bahkan lebih menyoroti persoalan metafisika dan epistemologi modern. Yang paling sangat disoroti oleh Derrida itu adalah logotisisme itu. Pemikiran yang pada saat itu menuhankan atau puncak dari pemikiran itu adalah persoalan logos atau akal. Derrida mencoba membangun itu. Derrida mencoba mengkritisi pemikiran dari filsuf-filsuf barat itu sendiri. Alasan kenapa kok Derrida itu memunculkan pemikiran dekonstruksi, di antaranya yakni bentuk penolakan terhadap filsafat barat. Bentuk penolakannya itu adalah dengan mengkritik pandangan Derrida. Caranya pun juga sangat unik dalam mengkritisi. Dia bahkan membaca seluruh teks-teks filsuf barat. Dia kritisi, dia baca secara mendalam, analisis dan melakukan beberapa perbandingan. Setelah itu pandangan dari filsuf barat itu dia kritisi satu persatu. Jadi Derrida itu menolak di bidang metafisik, bahkan epistemologi modern. Di antara penolakannya bahwasanya akal itu bukan suatu yang final. Dalam artian kebenaran, jika dahulu kebenaran itu bukan berangkat dari perorangan,
atau dalam artian seorang filsuf yang memikirkan satu teori yang dengan berapa analisisnya sehingga teori itu dibenarkan, itu sebenarnya bukan kebenaran. Karena pada suatu kesempatan bisa jadi teori yang dia kukuhkan itu akan runtuh dengan sendirinya. Yang paling inti juga bahwasanya Derrida mengatakan seluruh pemikiran barat, ini pandangan Derrida ya, itu semuanya dipengaruhi dari kata. Sehingga pandangan Derrida yang agak nyetik itu persoalan teks saat membahas teks. Jadi teks itu bagi Derrida bukan hanya sebatas akumulasi atau perkumpulan dari beberapa abjad, huruf, angka-angka, tidak, bukan seperti itu. Tapi bagi Derrida, teks itu adalah apapun itu yang berangkat dari pemikiran, pemahaman, konsep, itu adalah teks bagi Derrida. Jadi bukan hanya berapa akumulasi dari huruf-huruf abjad yang disatukan sehingga itu menjadi bacaan. Bukan hanya seperti itu. Yang kita ketahui dari pemikir barat itu, mereka itu selalu menentangkan pertarungan besarnya adalah antara mitos dan logos, dan pada akhirnya selalu saja lebih dimenangkan oleh logos. Padahal pada hakikatnya pada suatu kesempatan bisa jadi mitos itu yang akan memenangkan pertarungan itu, karena analisis subjek pelaku yang baginya itu benar itu bisa digagalkan oleh subjek lain dalam penelitian yang lain. Jadi kalau pemikiran barat itu tentang epistemologi modern itu lebih ke persoalan eksistensi, esensi, atau bahkan satu yang bersifat totalitas, itu bahkan bagi Derrida itu harusnya menjauh melampaui itu. Tapi bukan lantas kebenaran itu tidak ada, bukan lantas kebenaran itu nihil. Derrida sudah mulai semacam menanggapi bahwasanya dia itu dikatakan sebagai seorang yang penganut orang yang nihilistik. Kebenaran, gurun kebenaran itu bukan nihil atau bukan tidak ada, tapi memang gurun kebenaran itu absurd. Karena kebenaran antara satu dan yang lainnya itu pasti sama-sama kukuh atas hasil analisisnya masing-masing. Jadi gurun kebenaran itu bukan tidak ada atau bukan absurd, tapi ada seandainya diibaratkan secara geografis, itu ada di kampung sebelah atau ada di tanah sebelah kebenaran itu. Ini salah satu pemikiran Derrida yang menyoroti persoalan kebenaran yang disoroti oleh para pemikir barat. Yang disoroti oleh Derrida juga persoalan subjek dan objek. Seorang yang menjadi subjek itu biasanya selalu memiliki otoritas untuk memberikan validitas kebenarannya. Padahal di sisi Derrida itu juga, bahkan filsafat barat itu cenderung juga menganggap sesuatu itu kebenaran itu secara absolut, sehingga menunggalkan apa ya, berapa pembahasan atau peribahasa bahasa lain. Hal ini juga yang unik. Bahkan Derrida pun tidak memberikan pengertian dari dekonstruksi itu apa. Meskipun yang kita pahami yang namanya dekonstruksi
itu adalah bentuk penolakan terhadap pemikir barat dan lain sebagainya. Tapi Derrida mengatakan dengan memberikan pengertian terhadap dekonstruksi, justru itu akan memberikan batasan. Karena pengertian itu sebenarnya memberikan batasan terhadap pemikiran. Saat sesuatu itu kita jabarkan, maka saat itu pula kita telah memberikan batasan dari pembahasan itu sendiri. Sehingga Derrida menolak hal itu. Jadi salah satu upaya Derrida itu dalam melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran barat itu diantaranya ditunjukkan dengan cara melihat sejarah asal usul yang meyakinkan, dan itu juga upaya untuk pengenalan terhadap realitas sosial, meskipun pada hakikatnya realitas yang coba dibangun itu semuanya hampir berangkat dari satu yang bersifat bekas, hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi yang ditekankan bahwasanya apapun itu meskipun bersifat bekas, jangan sampai itu dipandang sebagai bekas atau sesuatu yang sudah tidak orisinil. Tetap harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk sama-sama membuktikan kebenaran. Jadi seperti apapun pemikiran Derrida yang tentang dekonstruksi, itu bukan lantas upaya untuk menghancurkan pemikir barat, tapi upaya mengkritisi dari beberapa pemikir barat tentang teks. Misalnya Derrida itu mengatakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya penafsiran atau apa yang dilakukan oleh filsuf barat itu selalu cenderung terjebak dari kata-kata. Sedangkan kalau berbicara persoalan linguik atau bahasa, lagi-lagi teks itu bukan hanya persoalan serangkaian abjad yang tersusun rapi. Oke. Jadi memang sejarah termasuk di antara kritik Derrida bahwasanya sejarah filsafat barat itu tidak hanya sebatas atau tidak lebih dari hanya sebatas metafor atau hiasan-hiasan belaka. Karena yang diharapkan implikasi dari konstruksi Derrida ini adalah mencoba menghilangkan batas-batas pengetahuan atau batas-batas kebenaran. Jadi kalau kita kontekstualisasikan kepada di lingkungan kita sekarang ini, itu tidak boleh ada klaim kebenaran dari masing-masing golongan. Simpelnya demikian kalau kita ngambil dari pemikiran Derrida. Karena pada suatu sisi akan ada validitas kebenaran yang diusung oleh subjek lain dari objek yang dia usung. Sebenarnya seperti itu. Lumayan jelimet ya untuk memahami pemikiran Derrida ini. Kalau boleh saya kasih contoh misalnya di lingkungan kita, karena kebetulan pemateri saat ini juga ngambil dari jurusan ekonomi. Misalnya saya kontekstualisasikan, kalau bagi kita keseharian kita berbicara persoalan akad misalnya dijual beli,
Kita tidak pernah melakukan akad, yang ada kita mendapatkan barang, kita menyerahkan uang. Bagi kita, bagi klaim sebagian mufassir atau orang yang memiliki wewenang untuk memberikan hukum, itu tidak sah. Tapi kalau kita coba kontekstualisasikan teori Derrida, itu sah. Karena bisa jadi penafsiran mereka yang mengatakan itu tidak sah beda dengan penafsiran mereka yang tengah melakukan transaksi. Dengan apa ya? Tanda ada barang dan menyerahkan uang, itu sebenarnya sudah memberikan tanda bahwasanya itu ada kerelaan. Kau menjual dan saya yang membeli. Iya, jadi ini kalau saya coba kontekstualisasikan dalam dunia ekonomi misalnya, ini bisa jadi juga mendekonstruksi pemikiran Imam Syafi'i. Iya, tentang pentingnya akad gitu. Karena saya kan jurusan ekonomi, Pak Amir. Jadi Derrida itu, saya kembali ke pembahasan tadi yang mengatakan bekas, ada pemikiran bekas. Derrida itu sebenarnya mencoba dari pemikiran dekonstruksi ala Derrida itu mencoba mencari alternatif dari pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kalau dari Saussure ya, pemikir kemarin yang kita bahas, memberikan keterikatan antara ada penanda dan ada petanda kalau nggak salah. Justru kalau bagi Derrida itu melebihi hal demikian. Karena bukan hanya persoalan logo yang harus dimaknai bagi Derrida, tapi apapun itu yang selamanya bisa ditafsiri meskipun hanya dari subjek per subjek, itu boleh-boleh saja. Makanya ini yang dijadikan serangan oleh orang-orang yang mengatakan Derrida itu seorang yang nihilistik. Karena saat berbicara kebenaran Derrida, ala Derrida itu seakan-akan kebenaran yang absurd. Tidak ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena justru itu loh yang diinginkan oleh Derrida. Tidak ada batas-batas dari kebenaran itu sendiri. Validitas kebenaran yang ditentukan oleh filsuf sebelumnya itu juga bisa dibongkar atau juga bisa dianalisis lebih lanjut sehingga menemukan validitas kebenaran yang lain. Dan di antara yang diusung oleh Derrida itu pemikirannya ada yang namanya pemikiran gramatologi. Nah, di pemikiran ini loh Derrida mengatakan bahwasanya Derrida menemukan konsepsi yang tidak pernah membangun arti-arti tanda secara murni. Karena semua tanda senantiasa sudah mengandung artikulasi lain. Jadi apapun misalnya, kalau pembahasan kemarin, seorang memberikan tanda P dengan P dicoret sebagaimana dilarang parkir misalnya, itu bukan seorang yang memberikan tanda, itu tidak bisa dikatakan sebagai penanda murni. Tapi justru seorang lain bisa jadi Farq mengatakan itu dilarang pacaran, tanda P itu dilarang pacaran. Dan itu tidak disalahkan. Misalnya karena P kan yang juga harus rasional. P yang awalnya oleh seorang yang beri tanda itu arti dilarang parkir, misalnya P silang itu dilarang parkir. Justru bagi Derrida itu boleh-boleh saja seandainya Faruk atau Baris mengatakan itu dilarang pacaran, ya karena kamu yang sering bucin itu. Atau bahkan dilarang terjadi pencopetan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Karena dalam gramatologinya itu semua tanda senantiasa sudah mengandung artikulasi lain. Jadi siapapun boleh menjadi mufassir bagi tanda-tanda itu sendiri.
Oke teman-teman sekalian, mungkin kita juga selingi ya, biar tidak hanya saya yang puyeng memikirkan pemikiran Derrida. Mungkin teman-teman entah itu upaya yang awalnya saya mengatakan ini dekonstruksi ala Derrida untuk memikir barat, atau teman-teman justru menemukan dekonstruksi untuk mendekon atau mengkritisi apa yang saya sampaikan. Oke, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait Jacques Derrida, apa ya? Tadi pemateri menyampaikan bahwa kebenaran absurd, yang mana itu dalam pemikiran dekonstruksi Derrida itu ternyata kebenaran, maksud dari Derrida itu tidak membatasi kebenaran itu tersendiri, kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kebenaran yang seperti apa dari pola pikir Derrida, Jacques Derrida? Karena yang jelas ketika hanya berbentuk tidak membatasi kebenaran, itu tidak mencapai suatu yang maknanya final, kan seperti itu. Ya. Jadi bentuk kebenaran dari pola pikir Derrida itu seperti apa sih gitu? Maksud kenapa ada dekonstruksi gitu? Karena ketika mohon maaf ya tidak membatasi kebenaran, yaitu masih tidak menemukan yang namanya final itu. Jadi sebenarnya simpelnya yang diinginkan oleh Derrida itu, dia itu sebenarnya ingin menghilangkan keterbatasan penafsiran. Sehingga dia mengatakan, yang saya katakan tadi, pemikir filsuf barat itu sebenarnya hanya sebatas metafor atau hanya sebatas hiasan. Kebenaran, kalau Derrida justru memberikan semacam indikator kebenaran ala Derrida, maka justru itu seakan-akan Derrida juga membuat subjek, siapapun itu ya yang menjadi subjek, itu terkungkung dengan pemikiran Derrida, sebagaimana yang dikritisi oleh Derrida dari pemikiran-pemikiran para filsuf barat lainnya itu. Dengan demikian keterbatasan menafsirkan sesuatu itu akan tetap terbuka. Mungkin hanya itu di saya. Cek. Mungkin saya di sini ingin sedikit menambahkan dari penjelasan tentang Derrida, dekonstruksi, sehingga kenapa Derrida itu mengkritisi pemikiran filsafat barat. Sebenarnya dalam dekonstruksi, saya memahami dekonstruksi, Derrida ini mencoba, benar kata pemateri, untuk menghilangkan batasan-batasan dalam suatu mengartikan sebuah kalimat. Artinya tidak finish gitu, masih bisa ditafsirkan. Namun yang saya ingin tambahkan di sini, para pemikir barat itu kenapa dikritisi oleh Derrida? Karena di sini ada beberapa faktor. Dalam dekonstruksi dari Derrida ini ternyata ada dua hal ada satu hal yang dihilangkan oleh para pemikir barat, yakni parole kalau tulisannya. Kalau di sini saya menemukan beberapa perbandingan dari Perol. Oh ya, saya mohon maaf. Ada legio atau bahasa dan Perol.
Namun yang dihilangkan oleh para pemikir barat itu perolnya yang dihilangkan. Nah, di sini bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang saya baca dari beberapa literatur. Yang pertama, di dalam legio atau bahasa bersifat homogen atau homogen itu kan kesamaan. Namun dalam perol itu bersifat individu. Dan yang kedua, legio ini bersifat kesepakatan atau konvensi di bidang masyarakat. Semisal lampu merah itu berarti pertanda berhenti. Tapi dalam perol ini bersifat individu plus unik plus khas. Seperti kalau kesepakatan oleh masyarakat itu lampu merah diartikan sebagai pertanda untuk berhenti, maka di perol ini bisa menafsirkan bahwasanya boleh berjalan atau boleh tidak berhenti ketika ada petugas ambulan, pemadam kebakaran ataupun polisi yang sedang melakukan tugasnya. Nah, di situ kan bisa dilihat perbedaan pengertian lampu merah. Itu saya contohkan dalam ranah sosial ya. Dan yang ketiga, dalam legio ini sifatnya pasif. Ya benar, karena diberikan definisi yang dimana definisi itu menjadi batasan yang kaku ataupun kebenaran yang mutlak ya bagi iya absurd ya sama saja kan. Tapi dalam perol itu bersifat aktif ya dengan contoh yang sedemikian. Nah, dan lagi satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, bahwasannya untuk memahami sebuah dekonstruksi dari Derrida ini, ada kalanya kita semua harus paham bagaimana alur-alur dari sebuah perjalanan pemikiran yang dekonstruksi ini. Sebenarnya dekonstruksi itu kan kalau dalam bahasa KBBI penyusunan ulang itu. Tetapi dalam dekonstruksi yang diinginkan oleh Derrida, yakni bukan saja untuk menyusun kembali. Berarti kalau ada menyusun, berarti harus ada pembongkaran awalnya kan. Harus ada yang terbongkar atau ada yang dirusak gitu. Maka di sini Derrida itu mencoba merusak, menelanjangi sebuah teks-teks pada filsafat yang dieluhkan oleh orang-orang barat itu. Sehingga setelah dibongkar, maka disusun ulang yang dikenal dengan rekonstruksi. Setelah dekonstruksi pada rekonstruksi, yang dimana rekonstruksi ini adalah penataan kembali secara konsisten, time span itu time span ya kan AE. Dan juga sebelum dekonstruksi ada dalam secara sejarahnya itu ada strukturalis, yang dimana di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang membahas tentang strukturalis, yang seperti misalnya dengan tokoh yang kemarin yakni Ferdinand de Saussure. Itu yang mentitik fokuskan pada bidang linguistik, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dari bidang strukturalis. Nah, sebelum dekonstruksi kita memahami strukturalis. Nah, ya, pada inti atau pemahaman tentang strukturalisme ini, yakni seperangkat ataupun unsur-unsur yang berkaitan dengan mengatur kehidupan manusia. Mungkin itu saja dulu.
Jadi seperti ini juga berbicara strukturalis, memang di antara yang menopang pemikiran dari Derrida itu adalah dia juga tertarik juga dengan pemikiran Emil Durkheim, mengatakan bahwasanya di antara yang mempengaruhi itu adalah interaksi sosial atau interaksi masyarakat. Sehingga kalau dijabarkan lebih jauh, misalnya membahas persoalan Leibniz, terus Leibniz itu dan Perol itu lebih ke model secara kasuistik, simpelnya. Sedangkan Leibniz itu ini ada 3 kalau salah. Takut pronunciation-nya takut salah ya. Iya, Legio. Dan ada iya. Iya, terus ada Leibniz. Itu kalau Leibniz ini tidak bisa kita menjadikan sebagai objek kajian karena selalu dipengaruhi oleh individu. Jadi memang dekonstruksi Derrida itu bukan lantas berdiri sendiri, tapi juga memperhatikan tentang interaksi sosial masyarakat. Sehingga sebagaimana yang saya katakan tadi, misalnya penafsiran antara tanda P dan juga yang disampaikan oleh Saiful Anam tadi, antara penafsiran lampu merah itu tidak lain untuk melibatkan interaksi sosial atau dinamika sosial yang ada di sekitarnya gitu. Itu juga di antara pembangun dari teori semiotika dekonstruksi ini. Oke, ada mau menanggapi Faruk? Oke, silahkan. Nah, karena di sini Derrida dengan dekonstruksinya tidak memberikan keterbatasan. Lalu yang saya ingin bertanyakan, semisal saya seorang peserta didik lah gitu, ingin mengetahui sumber-sumber atau informasi mengenai suatu bidang ilmu dengan cara literatur ataupun membaca, itu bagaimana? Kan kita berarti memberikan penafsiran sesuai dengan tokoh itu. Semisal saya membaca Derrida dengan dekonstruksi bahwa sebenarnya arahnya ke sini loh gitu. Lah, kalau tidak memberikan keterbatasan dalam memberikan ataupun definisi, kan itu makin rancu pemateri. Gimana kan untuk memahami itu? Ya, makin absurd kan. Saya nggak tahu apa harus merujuk ke sana, ke ilmu yang lain gitu. Oke. Ya udah katakan kalau bahaya tidak bahaya. Sejak kapan kita kenal kata bahaya? Ini bukan jurang loh. Jadi misalnya membaca satu buku sedangkan dia itu ingin mengikuti alur atau tafsiran versi penulis. Tapi bagaimana kalau kita mencoba mengkontekstualisasikan pemikiran Derrida? Dalam artian kita tidak mengikuti alur atau tafsir yang diinginkan oleh penulis, itu akan rancu misalnya. Dan ini juga di antara serangan yang diberikan ke Derrida sehingga dikatakan sebagai seorang yang nihilistik. Karena kebenaran versi Derrida itu seakan-akan kebenaran yang memang seakan-akan kebenaran yang absurd. Jadi justru yang diinginkan oleh Derrida itu ke sana. Selama dia para mufassir misalnya orang yang ingin menafsirkan di tulisan itu bisa, kalau secara lingkup kan juga secara individu. Kalau Severall tadi menyesuaikan dengan kasuistik atau interaksi masyarakat, dalam artian simpelnya tidak asal-asalan, maka itu tidak apa-apa. Bukan lantas menciptakan kegaduhan atau kekacauan, tapi justru memberikan penafsiran baru dari apa yang harus awalnya kukuh, yang dianggap valid kebenarannya. Justru dengan hadirnya pemikiran baru atau penafsiran baru, itu memberikan kebenaran baru versi subjek itu. Jadi versi sampean gitu sebagai membaca. Bukan lantas terjadi kerancuan. Faruk katanya yang bahaya, atau mungkin dari Kak Fakih
Ini bukan jurang, Ruk. Jadi kalau berbicara simbol itu sebenarnya ya, simbol ini itu memang berangkat dari sesuatu yang memang sifatnya konvensi ya, atau peraturan perjanjian yang memang disepakati sebelumnya. Misalnya kalau kita kasih contoh misalnya lambang Garuda tuh, lambang Garuda negara kita misalnya. Di sana itu memang secara kita hanya memahami bahwasanya itu loh lambang negara kita, Garuda, yang baik menolehkan ke kanan apa ke kiri itu. Ya, jadi tapi justru dari yang satu lambang itu memiliki kaya akan maknanya. Misalnya mulai dimaknai dari segi sayap. Jadi yang awalnya hanya dimaknai sebatas lambang negara, yang awalnya hanya dimaknai dari hanya sebatas lambang negara, justru setelah dilakukan pemaknaan lebih lanjut malah mengandung berbagai makna, kaya akan makna, mulai dari sayapnya sampai ke bulu ekornya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada keterbatasan dalam penafsiran itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang memiliki latar budaya lain, misalnya seperti seorang Eskimo itu, pasti hanya akan menganggap lambang negara kita itu hanya sebatas burung biasa, burung elang biasa itu. Ya itu bukan salah. Karena kenapa? Karena mereka berangkat dari latar budaya yang berbeda. Jangan lantas disalahkan, itu penafsiran mereka karena mereka berangkat dari latar budaya atau interaksi masyarakat yang berbeda ketimbang kita. Ya, kita menafsirkan bahwasanya itu sebagai lambang negara dengan filosofi dan beberapa makna. Tapi mereka yang bahkan tidak mengetahui seperti apa filosofi yang ada sehingga ada lambang itu, makna-mananya. Mereka saja mengatakan itu hanya lambang biasa atau hanya sebatas patung burung biasa. Iya, mau nanya Faruk. Ini seakan-akan cukup rancu ini Kak. Karena tadi kan dari Kanda Anang. Gak apa-apa, nanti kalau bahasa diri dia kan beda. Mas Anang ya kan. Ketika dari seorang Derrida itu nanti kebenaran yang tidak ingin membatasi suatu kebenaran dan akan melahirkan yang disebut dengan rekonstruksi. Ini bertolak belakang dengan ini. Ada diksi kayak gini. Bagi Derrida lebih baik mempertahankan makna sesungguhnya daripada selalu memiliki arti yang tetap dan kaku. Seakan-akan bertolak belakang kan? Ya kan? Nah, ini bagaimana ini? Ketika dari keinginan Derrida itu sendiri nanti akan lahir suatu kebenaran yang baru dan itu lebih kontinu melihat sejarah, ya kan? Berkelanjutan maksudnya. Tapi di sini lebih baik mempertahankan arti yang tetap dan kaku. Ini bertolak belakang nanti dengan rekonstruksi itu sendiri. Jadi seperti itu. Rekonstruksi benar-benar jeliwe ya. Oke, Baris. Jadi seperti ini loh. Mempertahankan kebenaran gimana? Bahasanya tadi kalimatnya? Gini, bagi Derrida lebih baik mempertahankan makna sesungguhnya daripada selalu memiliki arti yang tetap dan kaku. Arti tetap dan kaku. Jadi ini maksud makna sesungguhnya itu bagi subjek. Bagi subjek dan siapapun itu bisa menjadi subjek. Jadi boleh-boleh saja misalnya yang dimaksud tetap dan kaku
Itu ya inilah ya, ini loh yang dikritisi oleh Derrida. Jadi kita tidak hanya terpaku pada pemikiran yang memang misalnya sudah dianggap valid atau sudah ditetapkan, tapi itu justru ke aku. Sehingga ini menimbul apa ya? Menciptakan suatu problema. Dalam artian kita jika memang adanya keterbatasan penafsiran, itu justru akan membuat apa ya, semacam justru itulah letak keakuannya gitu loh. Jadi yang dimaksud oleh Derrida makna sungguhnya itu ala subjeknya, kalau yang saya pahami, dan ketimbang mempertahankan makna atau penafsiran yang tetap dan kaku. Jadi maksudnya bagi subjek ini loh makna sebenarnya, itu mempertahankan jika itu memang maknanya sebenarnya, ketimbang lebih atau terkungkung dengan makna yang sudah ditetapkan tapi itu justru kaku. Bukan lantas terjadi kontradiksi di sana ya. Jadi biarkan kita sama-sama menghormati perbedaan-perbedaan dengan kebedaannya, dan dari satu yang lain dari kelainannya gitu loh, yang sana gitu loh. Oke. Kan kayak tapi ini saya mempunyai opini ya mengenai tentang tata bahasa gitu. Ya kan, karena tidak terlepas dari Derrida ini kan seorang tokoh katakanlah dari bahasa, mendalami tentang linguistik kan gitu. Saya ingin mencoba memberikan sebuah contoh dalam bahasa. Nah, kita kalau mengaca pada tahun atau periode lama pada masa Soekarno, itu penulisan atau penyusunan abjad itu kayaknya berubah dengan yang saat ini. Semisal contohnya Jaya, maka penulisan abjadnya dijajah. Itu apakah ada keterkaitan antara konteks yang saya sebutkan tadi dengan dekonstruksi? Apa cuman sekedar ingin mengelokkan dalam cara pembacaannya saja, ataupun sebenarnya dulu itu memang sedemikian gitu, takaran untuk kebenaran dalam sebuah membuat sebuah gaya bahasa gitu, Pak Terry. Kan dulu kalau mau nulis Jaya kan sekarang Jaya. Kalau dulu dijajah, dijaya. Iya. Apakah dalam dekonstruksi ini menyinggung perihal ini? Menyinggung persoalan perubahan gitu kan. Nah, jadi semacam flashback ke masa lalu misalnya ya. Kalau dulu untuk menulis Jaya itu Jaja gitu, Jaya. Sedangkan sekarang itu Jaya langsung. Jadi seperti ini loh. Derrida itu juga tidak menafikan adanya kode gitu loh. Adanya kode. Dalam suatu pelambangan atau penyampaian arti itu memiliki kode yang dijadikan sebagai dasar. Tapi saat kode itu semacam disosialisasikan atau dinampakkan ke sosial, maka kadangkala memang dibutuhkan kode-kode sekunder yang berangkatnya dari orang, bahasa simpelnya subjek lain, sehingga dari kode sekunder itu bisa menjadi kode primer ala subjek itu. Jadi perbaruan itu ini mungkin yang dianggap oleh bahasanya Faruk tadi, ketimbang mempertahankan sesuatu yang dianggap tetap dan kaku, sehingga dengan adanya
semacam pembaharuan atau penafsiran ulang yang awalnya jelimet ya jurusannya justru katanya dengan mencoba tetap menanamkan kodenya, misalnya jaya kan, jaya itu sebagai kode dasar dihadirkan dalam beberapa masjid, tapi butuh berapa kode sekunder misalnya untuk mendukung hingga menjadi kode primernya menjadi jaya itu, yang pada akhir tidak juga menafikan antara kesepakatan gitu loh dan apa yang dijanjikan bersama. Yuk, pagi. Jadi seperti persilakan ke teman-teman, kalau saya membahas dekonstruksi ala Derrida, tapi justru sebenarnya ada yang harus direkonstruksi dari apa yang saya sampaikan dari pemikiran Derrida itu sendiri gitu. Bisa disampaikan. Oke, yuk. Cek. Pemikiran Jacques Derrida ini menarik sebenarnya ya. Karena selain menjadi salah satu teori ataupun metode besar dalam kajian-kajian ilmu linguistik dan semiotika, selain itu dekonstruksi Derrida ini juga sebagai antitesis dari pemikiran linguistiknya Ferdinand Saussure. Karena yang menolak habis-habisan, yang mengkritik habis-habisan teorinya Saussure itu emang berasal dari Derrida. Nah, terutama masalah kemapanan. Nah, kalau dalam pola pandang seorang Saussurian, itu menganggap bahwasanya bahasa itu ataupun beberapa tanda itu pada dasarnya memiliki kemapanan, dalam artian tidak bisa diganggu gugat. Contohnya adalah ketika Saussure menjelaskan tentang adanya penanda dan adanya petanda. Saya contohkan seperti ini. Penanda itu seperti halnya ketika seseorang menangis. Itu penanda. Petanda adalah menangis karena menangis terus dijelaskan dengan penanda. Mohon maaf, petanda. Menangis gara-gara sedih. Nah, konteks seperti ini, penanda dan petanda itu dalam bahasa, kalau katanya Ferdinand Saussure, itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada orang menangis itu pasti sedih. Di mana ada mobil hidup, di situ berarti mau berjalan. Di mana kita sedang menyalakan rokok, itu tandanya kita mau menghisap. Nah, penanda dan petanda ini hubungan sinkronisasi antara penanda dan petanda itu tidak bisa dipisahkan. Itu dalam konteks bahasa semiotika kalau menurut Ferdinand Saussure. Nah, tapi yang dipersoalkan Derrida itu tidak semuanya penanda dan petanda itu selalu sinkron. Perlu kita membongkar sebenarnya ada makna-makna lain yang ada di petanda untuk menjelaskan dari penanda itu. Contohnya seperti ini. Ketika menurut Saussure seorang yang menangis itu gara-gara sedih. Tapi kalau kata Derrida itu tidak harus selalu sedih. Tapi bisa saja ketika 5 tahun gak bertemu, itu adalah ungkapan dari bentuk kesenangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendongkrak yang dilakukan oleh Derrida. Nah, terus yang menjadi persoalan hampir mirip dengan yang lain tadi. Nah, ketika kita dalam konsep manusia, kalau menurut Saussure itu manusia itu tidak akan selalu bebas karena ia akan selalu terikat dengan struktur-struktur yang ada, struktur-struktur bahasa yang ada. Tapi kalau dalam pandangan Jacques Derrida, manusia itu bebas, jadi tidak terikat oleh struktur. Enggak, strukturalisme. Jadi kalau kata Derrida itu manusia bebas, dengan pemahamannya bisa menafsirkan atau membongkar makna-makna yang tersembunyi di balik teks. Nah, ketika manusia diberikan kebebasan oleh Derrida untuk membongkar atau menafsirkan dengan berbagai pemahamannya teks-teks yang ada, nah itu kayak seolah-olah kita tidak akan sampai pada titik di mana kita bisa menemukan makna yang sebenarnya, atau istilah-istilah lainnya itu sama halnya kita mengungkapkan kata matinya makna. Nah, kita tidak bisa menemukan makna-makna yang sebenarnya, sehingga kita selalu berjelimet
dalam artian pencarian makna, sehingga kita lupa makna yang sebenarnya dari teks yang dimaksud itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk kritikan, karena pada dasarnya Derrida itu kan menolak kemapanan. Nah, sehingga di sisi lain ketika seorang secara terus-menerusan mencari makna, itu sampai kapan dia akan berada di titik yang sebenarnya, dalam artian apakah dia hanya fungsi atau idealnya manusia itu terkait teks, apa hanya dalam proses pencarian saja atau tidak, memang tidak ada proses titik temu kapan sesuatu disebut entah itu benar, bermakna atau lain sebagainya gitu. Jadi simpelnya seperti ini nih. Derrida itu mengajak kita sebenarnya untuk memahami realitas itu sebagai teks. Kalau seandainya karena ini kajian juga semiotika. Jadi realitas itu adalah teks yang setiap orang itu memiliki otonomi untuk membacanya. Karena setiap orang itu memiliki otonomi untuk membacanya, maka dari hasil bacaan-bacaannya, maka sudah pasti akan melahirkan beberapa penafsiran atau makna-makna dari masing-masing individu. Jadi serangan seperti yang dikatakan semacam berbicara tolak ukur. Pertanyaan kalau di awal, apakah ada indikasi kebenaran versi Derrida? Justru jika Derrida memberikan kebenaran versi dia, maka justru di sanalah dia membatasi pemaknaan dari subjek-subjek yang lain yang mencoba menafsirkan dari burung Garuda itu dengan memberikan tolak ukur sehingga burung Garuda ini dikatakan benar seperti ini loh. Maka justru di situ akan memberikan batasan penafsiran bagi para subjek lain untuk memahami hal ini. Jadi yang diinginkan itu realitas itu sebagai teks yang setiap orang itu memiliki otonomi untuk membacanya. Oke. Dalam berbicara ya tidak jauh dari sastra ya, sastra kebahasaan gitu. Karena saya ingin mencoba dari bidang yang lain. Saya ingin mencoba dalam ranah agama atau teologi. Kan dalam Al-Qur'an itu untuk memahami sebuah tafsiran dari konteks-konteks Alkitab itu tidak hanya dipahami dari terjemahan kalimat ataupun baris itu, tapi ada kalanya kita harus merujuk ke surah-surah yang lain gitu. Itu bagaimana? Saya kebingungan memahami Derrida ini. Kok kalau ia mungkin dalam bahasa yang umum gitu, dalam ilmu-ilmu yang umum, tapi kalau disandingkan dengan teologi, apalagi dengan Alkitab, kitab suci gitu, Al-Quran, katakanlah Al-Quran gitu, kita tidak bisa mengartikan bahwasanya dari kalimat ini memberikan arti yang sedemikian. Namun ada kalanya kalau kita belajar tafsir itu, untuk memahami itu kita harus merujuk ke sana, sehingga kita bisa memahami bahwasanya di ayat ini bahwasanya menjelaskan tentang ini loh. Lebih tepatnya itu pengkajian dalam konteks ayat-ayat tarbawi ataupun ayat-ayat yang lain gitu. Jadi ini memang beberapa persoalan. Memang seakan-akan gini loh. Jika seandainya dari satu tram itu justru menguasai tram yang lain. Nah, itu bagaimana? Dari permasalahan ini sebenarnya justru harusnya dari satu tram itu menjadi pendukung
tidak masalah dari satu tem menjadi pendukung dari tem yang lain atau bahasanya Lanang. Itu bukan lantas masalah. Jika surah untuk menafsirkan surah yang ini itu harus melihat surah yang lain. Yang justru bermasalah itu jika surah yang ini malah terlalu menguasai terhadap surah yang itu gitu loh. Jadi memang ada kadang pula justru tem yang lain atau surah yang lain itu menjadi alat untuk memberikan tafsir baru, memberikan makna baru bagi ayat yang lain itu. Karena jika yang masalah itu memang yang ayat satu justru menguasai yang lain, karena di situ tidak mungkin untuk diciptakan satu makna lain. Bahasanya Derrida, jika yang bermasalah karena bahasanya Derrida, jika ada tem satu justru dikuasai oleh tem yang lain. Makanya yang seharusnya terjadi jika tem satu itu bisa menggunakan tem yang lain untuk menciptakan pemahaman yang lain juga gitu. Dan ini saya rasa juga bagian dari metode untuk kalau seandainya ditarik karena enggak salah kan betul Kak ya. Semetika juga kadang diartikan semacam kalau di Al-Qur'an itu ada ilmu hermetika Kak ya. Ada sebagian mengatakan itu bagian dari menyamakan antara semetika itu dengan kalau di tafsir itu hermeneutika. Jadi memang kadang kita butuh untuk menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain itu. Jadi bukan satu kesalahan dan itu memang metode kayaknya saya ketahui. Kita butuh untuk menafsirkan satu dengan hal yang lain. Tapi pandangan saya tuh gini, Oh, 6. Ketika mengkaji terkait IKT ya ilmu Quran dan tafsir itu ketika kita lebih kita mengambil pendapat dari Derrida itu sendiri yang jelas sebagaimana yang saya sempatkan tadi itu yang saya sampaikan bahwasanya ya, lebih baik mempertahankan makna sesungguhnya daripada selalu memiliki arti yang tetap dan kaku. Yang mana dalam artian ketika mengkaji suatu ayat, ya kan, yang harus menghubungkan dengan ayat yang lain, itu kan aslinya dari ayat yang satu, semisal ayat A ya, dan ayat B. Nah, itu ada yang namanya asbabul nuzul di situ. Kita lihat dulu, ya kan. Sejauh mana atau apa problem di ayat A itu seperti apa? Kita bandingkan nanti problem di ayat B asbabul nuzulnya itu seperti apa. Nah, terkadang suatu ayat nanti akan bukan hanya di asbabul nuzul tapi ada beberapa pesan dari baginda Nabi itu sendiri. Paham? Jadi ketika semisal ya ayat lalu nanti ada hadis biasanya itu yang menghubungkan di situ. Jadi tetap lebih baik mempertahankan. Iya. Terkadang kan teman-teman seakan-akan semisal ya senior. Ketika seorang kader itu bertanya, ya ini sebuah kejadian realita. Pengalaman pengamatan. Di antara empiris dan pengamatan. Jadi seperti itu. Le-ale. Junior itu bertanya terhadap senior. Kalau ayat begini Kak itu bagaimana? Karena senior ya mohon maaf. Menurut saya nah itu yang membuat kekecewaan saya. Aslinya. Seandainya senior itu paham, oh ayat ini itu masuk Makkiyah apa Madaniyah. Asbabul nuzulnya begini, hadisnya ini begini. Dalam ijtihad kesepakatan ulama itu begini. Hemat saya atau pandangan saya itu begini-begini. Itu kan asik nantinya kan. Jadi terperinci, terstruktur di situ. Ya satu sisi ketika kita mengambil dari pemahaman Derrida, mempertahankan makna yang lalu itu ada kemungkinan juga di situ. Jadi seperti itu. Jadi tidak langsung menurut saya itu bahaya itu. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain terkait yang Derrida ya banyak itu.